menjelaskan tentang apa itu pengawetan dengan metode pengasapan, bagaimana prinsip dasar dan metode pengasapan, apa saja produk yang bisa diawetkan dengan metode pengasapan, lalu bagaimana tahap-tahap pengasapan, dan apa saja kerusakan-kerusakan yang terjadi selama pengasapan. Metode pengolahan secara tradisional sampai saat ini masih memegang peranan penting karena sifatnya yang merakyat, mudah dalam perlakuan, dan mudah dalam penanganan bahan. Proses pengawetan makanan telah lama dikenal oleh manusia. Teknologi berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan adanya ketersediaan pangan. Cara pengawetan bahan makanan dapat disesuaikan dengan keadaan bahan makanan, komposisi bahan makanan, dan tujuan dari pengawetan itu sendiri. Secara garis besar, ada dua cara dalam mengawetkan makanan, yaitu fisik serta biologi dan kimia. Salah satu contoh pengawetan secara fisik adalah pengasapan. Pengasapan merupakan salah satu pengawetan yang dapat dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan mudah didapat serta harganya yang relatif murah. Bahan pangan yang diolah dengan cara pengasapan dapat bertahan lebih lama karena disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 5 jenis proses pengasapan. Yang pertama, pengasapan dingin atau cold smoking. Yang kedua, pengasapan hangat atau warm smoking. Yang ketiga, pengasapan panas atau hot smoking. Yang keempat, ada pengasapan cair atau liquid smoking. Dan yang terakhir, ada pengasapan listrik yang disebut dengan electric smoking. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pengasapan? Yang pertama ada suhu. Agar penempelan dan pelarutan asap berjalan dengan efektif, suhu awal pengasapan sebaiknya rendah. Karena jika pengasapan langsung dilakukan dengan suhu tinggi, maka lapisan air pada permukaan tubuh produk akan cepat menguap dan produk cepat matang sehingga akan menghambat penempelan asap. Sebaiknya setelah warna dan aroma terbentuk dengan baik, suhu pengasapan baru dapat dinaikkan agar membantu proses pengeringan dan pematangan. Yang kedua, jenis kayu dan jumlah asap. Jenis kayu yang baik untuk pengasapan adalah kayu yang lambat terbakar, banyak mengandung senyawa-senyawa tertentu dan menghasilkan asam. Jenis dan kondisi kayu menentukan jumlah asap yang digunakan. Asap sendiri memiliki sifat sebagai pengawet. Yang ketiga, kelembapan udara. Kelembapan udara pada ruang asap akan mempengaruhi penetrasi asap ke dalam bahan makanan. Pada kelembapan yang tinggi, bahan makanan akan menyerap asap lebih banyak dan lebih cepat bila dibandingkan dengan keadaan kelembapan yang rendah. Yang keempat, ketebalan asap. Asap pekat sangat efektif untuk menekan jumlah bakteri pada permukaan bahan yang digunakan, terutama pada produk daging dan ikan, sehingga produk relatif lebih awet. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kecepatan aliran asap di dalam alat pengasapan. Prinsip pengasapan. Prinsip pengasapan sendiri pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan daya awet yang dihasilkan oleh asap. Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Melalui pembakaran akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran tar serta dihasilkan panas. Senyawa asap tersebut menempel pada produk dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan bahan pangan, contohnya ikan, sehingga terbentuk aroma dan rasa yang khas pada produk dan warnanya menjadi keemasan atau kecoklatan. Lalu bagaimana metode pengasapan? Metode pengasapan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengasapan dengan cara konvensional yang disebut dengan hot smoking. Pengasapan sebagai salah satu cara pengawetan telah dikenal manusia sejak ditemukannya api yang disebut dengan pemanggangan. Ada dua cara pengasapan tradisional yang dikenal oleh masyarakat, yaitu pengasapan dingin dan pengasapan konvensional. Pengasapan secara tradisional mempunyai beberapa kelemahan seperti kualitas bahan yang tidak konsisten, terdepositnya tar pada bahan makanan yang dapat membahayakan kesehatan, dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pengasapan konvensional menggunakan suhu pengasapan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 800
80-90 derajat Celcius. Karena suhunya tinggi, waktu pengasapan pun lebih pendek, yaitu 3-8 jam. Bahkan ada yang hanya 2 jam loh. Suhu pengasapan yang tinggi mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif sehingga dapat mencegah kebusukan. Proses pengasapan tersebut juga dikarenakan adanya asap. Jika suhu yang digunakan 30-50 derajat Celcius, maka disebut dengan pengasapan konvensional suhu rendah, dan jika suhunya 50-90 derajat Celcius, maka disebut dengan pengasapan konvensional suhu tinggi. Yang kedua adalah pengasapan cair dengan metode modern yang disebut dengan liquid smoking. Pengasapan modern yang belum banyak dikenal masyarakat yaitu menggunakan asap cair. Asap cair sendiri adalah cairan kondensat dari asap yang telah mengalami penyaringan untuk memisahkan tar dan bahan-bahan tertentu. Ada beberapa cara yang umum digunakan untuk pembuatan asap cair, di antaranya adalah dengan pembakaran serbuk gergaji kayu dalam kondisi oksidasi terkontrol dan kondensasi asap menggunakan kondensor. Pengertian liquid smoked atau liquid smoking yang disebut dengan asap cair merupakan salah satu hasil destilasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran tidak langsung maupun langsung dari bahan yang banyak mengandung karbon dan senyawa-senyawa lain. Bahan baku yang digunakan untuk membuat asap cair adalah kayu, bonggol kelapa sawit, ampas hasil penggergajian kayu, dan lain-lain. Asap cair juga bisa berarti hasil pendinginan dan pencairan asap dari tempurung kelapa yang dibakar dalam tabung yang tertutup. Asap yang semula partikel padat didinginkan dan kemudian menjadi cair. Itulah yang disebut dengan asap cair. Kemudian ada produk-produk yang biasa diawetkan dengan metode pengasapan. Contohnya ada daging asap, ikan asap, sosis asap, dan keju yang diasap. Bagaimana sih tahap-tahap pengasapan itu? Tahap pengasapan yang pertama yaitu penggaraman, dilakukan dengan menabur dry salt atau merendam wet salt. Jumlah garam sebaiknya sedikit. Selama penggaraman, jika terjadi penetrasi garam ke tubuh produk dan mengeluarkan cairan karena adanya perbedaan konsentrasi atau plasmolisis sel mikroba, bertujuan untuk mengurangi kadar air agar bakteri tidak hidup dan berkembang. Garam sebagai pengawet kurang lebih 8-10%. Pengeringan dilakukan dengan menggantung bahan di atas rak pengering di udara terbuka atau dryer pengering. Reaksi protein bahan dan garam selama pengeringan menghasilkan cairan lengket yang menyebabkan permukaan bahan mengkilap atau yang disebut dengan mutu baik. Tahap yang ketiga yaitu penataan. Penataan diatur sedemikian rupa dalam ruang pengasapan bertujuan untuk mendapatkan aliran asap dan panas yang merata sehingga dapat menentukan kualitas produk asap. Untuk mendapatkan aliran asap dan panas yang merata dalam ruang pengasapan, jarak antara bahan-bahan dan jarak masing-masing rak tidak boleh terlalu rapat. Tahap yang keempat yaitu pengasapan. Pengasapan dibedakan menjadi dua, yaitu pengasapan panas hot smoking dan pengasapan cair atau liquid smoking. Pengasapan panas itu menggunakan suhu 120-140 derajat Celcius dengan suhu tubuh produk seperti ikan contohnya pada suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 2-4 jam. Bahan bisa menjadi cepat matang, rasanya enak, daging lunak dan bisa langsung dimakan. Tetapi tidak tahan lama karena kadar airnya yang tinggi yaitu lebih dari 65%. Lalu ada pengasapan cair atau liquid smoking. Dalam pengasapan cair, aroma asap didapat melalui penambahan cairan atau asap cair. Tidak memerlukan tempat khusus. Metodenya yaitu bisa penuangan langsung, pengasapan, pengolesan, dan penyemprotan. Selanjutnya produk dikeringkan atau dapat langsung diolah. Dan tahap yang terakhir dari proses pengasapan adalah pengemasan. Akhir proses pengasapan adalah pendinginan dan pengemasan. Produk disimpan dalam ruangan yang bersih dan dibiarkan sehingga mencapai suhu ruang. Selanjutnya dilakukan pengemasan. Bahan kemasan menggunakan plastik polietilen. Untuk memperpanjang masa simpan, produk dilakukan pengemasan ruang hampa. Kerusakan pada proses pengawetan dengan metode pengasapan tidak akan terjadi apabila kita cukup teliti dalam melakukan pengasapan tersebut.
Adapun kerusakan yang terjadi pada proses pengasapan adalah penciutan bahan makanan, gosong nitrat, kerusakan oleh jasa terenggiling, kerusakan oleh asap, kerusakan karena pengaruh rusak rumah asap. Sekian video yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini tentang teknik pengasapan dapat memberikan manfaat kepada kita semua yang menontonnya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.